Hai YouTube, terima kasih karena sudah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, welcome. Kenalin, nama aku Ara and this is your VR79 ID. Hai, apa kabar semuanya? Seperti biasa, aku harap kalian semuanya baik-baik aja sama seperti aku di sini. Dan ya, di video kali ini kita bakalan bahas mengenai sinusitis. Udah pada pernah denger tentang sinusitis kan? Aku yakin sih sebagian dari Sobat VR pasti udah tahu apa itu sinusitis. Tapi buat yang belum tahu atau belum memahaminya dengan benar, pantengin terus video ini sampai selesai. Secara definisi, sinusitis merupakan suatu inflamasi atau peradangan yang terjadi pada dinding sinus. Sedangkan sinus itu sendiri merupakan rongga kecil yang berhubungan dengan saluran udara dalam tulang tengkorak kita. Lebih tepatnya itu terletak pada bagian belakang tulang dahi, kemudian tepat berada di area dalam struktur tulang pipi, juga kedua sisi batang hidung dan berada di belakang mata. Nah, sinus sendiri bekerja dengan menghasilkan lendir yang disebut dengan mukus yang berfungsi untuk menyaring bakteri serta partikel dalam udara yang tengah kita hirup. Tapi nggak hanya sampai di situ aja, fungsi sinus ini juga bisa mengendalikan suhu serta kelembaban udara yang nantinya akan masuk ke dalam paru-paru kita. Sinusitis sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu ada sinusitis akut, subakut, kronis, dan juga yang kambuhan. Nah, keempatnya ini juga memiliki perbedaan tersendiri, di mana sinusitis akut adalah jenis yang sudah sangat umum terjadi. Namun, umumnya ia akan berlangsung selama paling tidak 2-4 minggu, dan untuk sinusitis subakut dapat berlangsung mulai dari 4-12 minggu, dan untuk yang jenis kronis, masa berlangsungnya bisa mulai dari 12 minggu hingga berbulan-bulan lamanya. Nah, bahkan sampai ada yang bertahun-tahun juga loh. Tapi untuk yang sinusitis kambuhan, ini agak berbeda sedikit karena dia bisa terjadi 3 kali atau lebih dalam setahun. Nah, untuk gejala dan penyebabnya sendiri, jika pada anak-anak yang mengalami sinusitis biasanya memiliki gejala berupa pilek yang tidak kunjung sembuh, kemudian rewel, hidung tersumbat, batuk, napas yang terasa berat. Sedangkan untuk yang orang dewasa biasanya memiliki gejala berupa bengkak pada area mata, warna ingus yang kuning kehijauan, kondisi fisik yang mudah terasa lelah, dan terasa nyeri pada beberapa bagian wajah, dan menurunnya fungsi indera penciuman. Nah, tentunya hal ini tidak bisa kita bilang atau katakan sebagai sesuatu yang mengenakan ya. Dan anyway, penyebab utama dari terjadinya sinusitis adalah karena adanya infeksi kuman. Selain itu, penyakit ini juga bisa dipicu karena kondisi medis tertentu, misalnya aja adanya rinitis alergi ataupun polip hidung. Dan sekarang kita bakalan move on ke cara mengobati dan mencegah terjadinya sinusitis. Nah, jika sinusitis menyerang kamu, sebaiknya segera obati karena jika dibiarkan maka dapat berakibat sangat buruk. Salah satunya adalah hilangnya indera penciuman secara permanen. Apa sih kamu nggak mau kan sampai kayak gitu? Nah, sinusitis biasanya dapat diatasi dengan obat-obatan sesuai dengan resep dokter. Namun jika sudah terlalu parah, maka harus dilakukan tindakan operasi untuk menyembuhkan penyakit ini. Wow, nggak mau kan kalian sampai harus operasi-operasi segala untuk menghilangkan sinusitis. Nah, maka dari itu ada baiknya kamu melakukan beberapa tindakan pencegahan sebelum terjadinya sinusitis. Contohnya misalnya seperti menjaga jarak dengan penderita sinusitis, flu maupun pilek, berhenti merokok buat yang merokok, dan segera berobat jika kamu mengalami flu. Seperti yang udah sering aku bilang, mencegah tentu akan selalu lebih baik daripada mengobati ya. Karena jika kita mengobati atau menjalani proses pengobatan sendiri, tentu membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tentunya juga menyakitkan ya karena harus operasi. Maka dari itu tetaplah jaga kesehatan dengan baik dan jangan sampai terkena sinusitis. Dan itulah beberapa hal yang harus kamu ketahui tentang sinusitis. Ingat, jika mengalami gejala-gejala seperti yang aku sebutkan tadi, maka segeralah periksakan diri sebelum terlambat. Tapi kalau hidungmu hanya ya tersumbat atau pilek-pilek biasa, kamu bisa cukup oles minyak angin VR79 pada batang hidung, atau kamu juga bisa menghirup aroma minyak angin VR79 supaya hidung kamu menjadi lebih plong. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat klik komen below and turn notification on, supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on the next video. Hey guys!